Hai, jumpa lagi di 100% dari nol. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kehancuran kerajaan Rusia dikarenakan kebodohan dan kepolosan sang raja yang diangkat karena garis keturunan dan tak memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Kemudian pengeksekusian sang raja beserta para keturunannya yang dilakukan para gerakan kaum komunis Rusia. Siapa saja para pengkudetanya sudah gue mention di video sebelumnya. Ya ini ada agen Vladimir Lenin, agen Leon Trotsky, dan Joseph Stalin. Mereka yang merencanakan penggulingan kerajaan Rusia berdasarkan data yang kita dapat. Yang katanya mereka memiliki ideologi lebih baik yang mampu menyelamatkan warga dan tanah air kebanggaannya. Benarkah demikian? Apakah ideologi komunisme mampu menyelamatkan seperti yang dimimpikan dan janjikan para petinggi komunisme tersebut? Apakah kalian tahu pentingnya pengelolaan sebuah negara? Karena kalau kita para generasi muda tidak mau belajar, terutama dari kesalahan para pemimpin terdahulu, maka sulit membawa negeri kita tercinta ini ke jalan yang lebih baik. Kalian pernah dengar slogan ini gak? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Anjir. Dah, kita mulai aja ceritanya, oke? Setelah keruntuhan kerajaan Rusia dan pengeksekusian raja, pada akhirnya membuat kekosongan kekuasaan pada saat itu. Vladimir Lenin beserta para Bolsheviknya yang memenangkan perang saudara mengukuhkan gerakan revolusinya. Vladimir Lenin selaku pemimpin gerakan revolusi saat itu mengklaim kekosongan kekuasaan dan menjadikan dirinya pemimpin negara, juga mendeklarasikan berdirinya Perserikatan Negara yang bernama Uni Soviet. Apakah kalian tahu bahwa Lenin adalah seorang Marxis? Ia bisa dibilang memiliki guru yang bernama Karl Marx. Lenin beserta dua agen lainnya, agen Trotsky dan agen Joseph Stalin, memiliki pandangan ideologi politik dan bernegara yang sama seperti yang diajarkan oleh Karl Marx, sang bapak komunisme. Namun, masing-masing dari tiga agen itu mengimplementasikan ideologi komunis dengan cara yang berbeda-beda. Dikarenakan Leninlah yang memimpin pada kala itu, ternyata Lenin begitu mengidolakan gurunya. Ia ingin mewujudkan cita-cita gurunya, yaitu membuat ide negara komunis terbesar yang pernah ada. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Lenin berpikir untuk masuk ke fase komunisme. Sebuah negara harus menjalankan ideologi kapitalisme terlebih dahulu. Karena untuk membangun sebuah negara yang hancur karena perang, kelaparan, dan kemiskinan, ia berpikir harus membangun negaranya tersebut dengan cara membuka pasar bebas baru. Setelah dianggap stabil, penerapan ideologi komunisme baru bisa diterapkan. Agen Trotsky dan agen Joseph Stalin sebenarnya nggak setuju dengan hal tersebut. Karena ya bisa dibilang ideologi kapitalis dan ideologi komunisme adalah sesuatu hal yang amat berseberangan. Namun agen Trotsky tak sekeras Stalin dalam penentangan tentang ide Lenin tersebut. Trotsky memang dikenal lebih dekat dengan Lenin dibandingkan dengan Stalin, karena Trotsky menganggap Stalin hanyalah bandit dan kaum rendahan yang beruntung karena gerakan revolusi kemarin. Namun seolah tak peduli, Vladimir Lenin tetap melakukan ide gagasannya dan membuat sebuah gerakan ekonomi yang disebut New Economic Policy atau NEP. Apakah kalian tahu New Economic Policy? Ini tuh singkatnya sebuah ilmu ekonomi yang berorientasi pada pasar bebas. Atau bisa disebut ya kapitalisme. Setelah peluncurannya ke publik, banyak para simpatisan yang bertanya-tanya, kenapa Lenin melakukan hal tersebut? Dan disebut mengkhianati ideologi komunisme. Namun, Lenin di pidatonya yang berapi-api menyebutkan bahwasannya kita memerlukan manuver ekonomi ini. Dia mengibaratkan mundur satu langkah untuk maju dua langkah di kemudian hari. Mundur satu langkah untuk menjadi kapitalis, dan kemudian hari dua langkah untuk menjadi komunisme yang seutuhnya.
karena ekonomi harus dibangun dengan tempo yang singkat untuk mengembalikan segalanya ke jalur yang benar. Itu ujar Lenin. Dan setelah kebijakan itu, gencarlah para investor asing yang tahu seberapa kaya dan luasnya Uni Soviet kala itu, tergiur untuk menginvestasikan uangnya di rezim Vladimir Lenin. Namun, di balik keberhasilan itu banyak simpatisan Lenin yang balik menentangnya secara diam-diam. Karena dulu Lenin pada saat berorasi, untuk merevolusi Rusia selalu menyebut orang-orangnya yang tak sepemahaman dengannya dengan sebutan kapitalis dan pro-asing. Terdengar familiar bukan dengan jargon tersebut? Namun sekarang ia sendiri yang membawa asing masuk ke tanah Rusia. Setelah para investor tersebut masuk mobil, mesin-mesin industri, dan segala macam bentuk kehidupan warga Rusia pada kala itu, hampir semua buatan Amerika. Dan intervensi bukan hanya dari produk-produknya, namun dari segi perbankan dan sistem pajak yang diterapkan. Banyak campur tangan dari pihak barat, karena mereka ingin Rusia sama dengan mereka. Mereka ingin negara sebesar Uni Soviet yang sebelumnya sangat tertutup, maju dan mengikuti standarisasi yang sudah diterapkan negara-negara barat lainnya. Ngerti kan maksud gue di sini ya? Simpelnya, segala sesuatu yang terkoneksi dan terintegrasi satu dengan lainnya akan dapat dengan mudah dikontrol. Dan kala itu, sadar atau tanpa sadar, lewat pemimpinan Vladimir Lenin, Uni Soviet sudah jatuh mengikuti standarisasi pihak barat. Di kebijakan ini, Lenin juga memperbolehkan para petani untuk memiliki dan menggarap tanahnya secara mandiri. Petani pun senang. Mereka mendapatkan insentif dari pemerintah karena ideologi komunisme. Tapi, kalau ada kelebihan produksi, petani juga dapat menjualnya secara bebas dengan ideologi kapitalisme. Makanya pada tahun tersebut industri pertanian di Uni Soviet naik dengan sangat drastis. Namun bencana pun datang di tahun 1923. Karena hanya industri pertanian yang melesat pesat, tidak didukung dengan industri manufaktur dan lainnya, membuat pasar dibanjiri dengan produk pertanian. Membuat hukum ekonomi dasar bermain di situ. Supply terlalu banyak, membuat penurunan harga drastis, dan kenaikan harga bagi produk-produk manufaktur dan lainnya. Jadi mau sebanyak apapun petani menjual hasil buminya, nggak akan bisa membeli traktor. Karena uangnya nggak cukup, karena harga produk mereka dijual pasaran sangat murah. Dan kembali membuat krisis di zaman Vladimir Lenin, inilah akibatnya. Menerapkan paham kapitalis yang sebebas-bebasnya di negara yang masih muda dan belum stabil. Kapitalis murni yang terlalu bebas adalah bencana bagi rakyat kecil. Karena tak ada yang mengawasi para pemegang modal dan memikirkan dampaknya bagi rakyat kecil. Setelah Vladimir Lenin meninggal karena penyakit stroke-nya, kebijakan NEP dihapuskan karena dianggap terlalu kapitalis. Dan semua kebijakan yang dianggap terlalu kapitalis dihapuskan. Nama besar yang menggantikannya adalah Joseph Stalin. Loh bang, kenapa Joseph Stalin yang maju bukannya Lenin lebih dekat dengan Trotsky? Kok jadi Stalin? Ya betul, Leon Trotsky adalah orang yang paling dekat dengan Vladimir Lenin. Dan Lenin pun secara personal meminta kepada Trotsky. Setelah kematiannya, ia ingin Trotsky lah yang menggantikannya. Namun, Joseph Stalin adalah bajingan beruntung pada awal Uni Soviet berdiri. Ia diberikan jabatan Jenderal Sekretaris atau Sekretaris Umum. Memang jabatan Stalin bisa dibilang lebih rendah dibandingkan Trotsky. Karena jabatan Trotsky mengurus soal peperangan, keamanan negara, tentara, dan alutistanya. Namun, jabatan yang dipegang oleh Stalin lebih banyak pengaruhnya dalam berpolitik. Karena tugas Stalin adalah memberikan jabatan ke banyak orang di pemerintahan.
dan juga mengurus segala macam keperluan Partai Komunis. Itu sebabnya semakin banyak orang yang ia berikan jabatan dan ia tempatkan di jabatan-jabatan strategis, semakin kuat juga ia dalam perlombaan perebutan kekuasaan. Dan puncaknya pada saat acara pemakaman Lenin, Trotsky, tak diberitahu kapan dan di mana upacara pemakamannya dilaksanakan. Membuat Trotsky tidak hadir dan menyisakan Stalin yang hadir. Ditambah, ia mengurus pemakaman yang super megah itu. Karena hal itu, membuat rakyat dan para petinggi lainnya menganggap bahwa Trotsky tak menghormati Lenin. Dan Joseph Stalin lah orang yang pantas menggantikan Vladimir Lenin. Setelah ia naik menjadi orang nomor 1 di pemerintahan Uni Soviet, Joseph Stalin mengasingkan Leon Trotsky ke luar negeri. Dan akhirnya, ia dibunuh di Meksiko oleh orang suruhan Joseph Stalin. Setelah ia menghapuskan kebijakan NEP, Stalin mengubah ekonomi Uni Soviet ke arah ekonomi terpimpin dan terpusat. Petani-petani yang sebelumnya telah diberikan tanah oleh Lenin untuk dimiliki dan digarap, diambil kembali dan mereka hanya diberikan insentif. Stalin percaya bahwasannya perencanaan ekonomi terpusat akan lebih cepat memajukan Uni Soviet, sekaligus menjaga masuknya penjahat asing yang ingin masuk dan mengintervensi Uni Soviet. Selain mengambil kembali tanah dari petani, karena ia menganggap pertanian adalah tonggak utama ekonomi untuk memberi makan warga dan buruh di Uni Soviet yang luas ini. Ia juga mengambil kebijakan Uni Soviet harus menjadi negara manufaktur dan negara industri. Ia bercita-cita mengeluarkan propaganda untuk membesarkan industri Uni Soviet lebih dari revolusi industri milik Prancis yang hebat itu. Ia membangun banyak pabrik dan infrastruktur untuk menghubungkan seluruh Uni Soviet bertujuan untuk mempercepat ekonomi Uni Soviet. Dan ia juga mengeluarkan kebijakan revolusi kultural. Pernahkah kalian membayangkan agama sebagai kesadaran palsu dan candu? Nah, Stalin menganggapnya seperti itu. Dia mengambil contoh kasus Raja Rusia terdahulu. Terlalu percaya tahayul dan agama. Itu yang membuat ia diperalat oleh dukun cabul Gregory Rasputin. Yang dimana banyak teori menyebutkan bahwa Gregory Rasputin adalah salah satu agen dan teman dari Lenin untuk menggulingkan kerajaan Rusia. Belajar dari hal tersebut, dan ia juga salah satu pelaku revolusi penggulingan Raja Rusia kala itu, membuat Stalin menjadi paranoid dan sinting. Ia sangat mencurigai segala bentuk ancaman yang dianggap akan menggulingkan pemerintahannya pasti akan ia bunuh. Meskipun itu dari rekan satu partainya di Partai Komunis maupun sahabatnya sendiri. Kalau Trotsky memang sudah sejak lama ia tak suka dengan Stalin, begitupun sebaliknya. Sebelum ia seperti sekarang, Stalin ini adalah perampok di zaman kegelapan kerajaan Rusia. Dia sudah pernah 8 kali dipenjara di zaman pemerintahan kerajaan Rusia. Berbeda dengan Trotsky, yang seorang akademisi cerdas. Stalin bukan orang yang memiliki kemampuan berperang, ekonomi, maupun diplomasi. Dia cuma bandit yang beruntung. Makanya selama Uni Soviet berdiri, Stalin adalah pemimpin yang paling banyak membuat pertumpahan darah dan yang terburuk dalam sejarah Uni Soviet. Bahkan, seorang Adolf Hitler pun dibuat tercengang akan kebengisan Stalin. Coba kalian bayangkan, pada saat Perang Dunia Kedua, anaknya Joseph Stalin tertangkap. Hitler yang tahu akan tersebut ingin melakukan negosiasi dengan Stalin terkait pertukaran sandera. Hitler menginginkan jenderalnya dibebaskan. Sebagai gantinya, ia akan mengembalikan anak Joseph Stalin ke pangkuannya. Stalin jawab apa coba? Dengan santai, Stalin meresponnya dengan telegram singkat yang berbunyi, "Aku tak akan menukar seorang prajurit dengan seorang jenderal."
Bang, kalau memang Stalin begitu sadisnya, kenapa Hitler yang dicap sebagai orang paling sadis? Ya, jawabannya simple. Hitler membunuh jutaan warga Yahudi dan orang Eropa lainnya. Yang dimana sebagian orang Yahudi atau keturunan Zeus adalah orang yang memiliki pengaruh bahkan hingga saat ini. Kalau Stalin hanya membunuh warganya sendiri. Nih ya, peradaban barat tidak peduli dengan diktator yang membunuh rakyatnya sendiri. Bro Gamal. Industrialisasi yang digadang Stalin tak berjalan dengan lancar. Ditambah pada saat Lenin meninggal, ia meninggalkan problem serius tentang harga gandum yang murah, menyebabkan para petani malas untuk bertani. Ini yang akan menyebabkan bencana kelaparan terparah dalam sejarah Uni Soviet. Untuk mengatasi itu, Stalin melakukan belusukan ke berbagai wilayah di Uni Soviet. Kalian tidak akan percaya apa maksud utama Stalin dalam belusukan tersebut. Alih-alih menyelesaikan solusi dengan cara bijak dan tersistematis, Stalin malah mencari kambing hitam dengan menuduh para tengkulak menimbun gandum yang menyebabkan bencana kelaparan itu sampai terjadi. Di sini Stalin asal nuduh tanpa solusi yang jelas. Hanya mencari aman agar pemerintahannya terlihat peduli terhadap rakyat. Kemudian ia membuat kebijakan baru untuk mengatur hasil pertanian. Petani wajib memberikan seluruh hasil buminya kepada pemerintah, dengan alibi pemerintah akan memberikan sendiri ke rakyatnya. Namun, pada prakteknya tak seperti apa yang ditulis di undang-undang. Banyak rakyat Uni Soviet yang ditambah kekurangan makanan, karena sekarang seluruhnya diambil oleh pemerintah. Bukan membaik, jadi makin tambah parah krisis pangan yang terjadi. Apa kalian tahu alasan Ukraina pecah dari Uni Soviet? Ini dia. Yang terparah terjadi di bagian yang sekarang bernama Ukraina. Warga Ukraina ini adalah warga yang seluruh pangannya diambil dan dialihkan ke Moskow. Agar Moskow di mata turis dan dunia adalah negara maju yang tak mengalami krisis makanan. Namun nyatanya di Ukraina bahkan terjadi praktek kanibalisme, memakan mayat orang yang sebelumnya meninggal karena kelaparan. Karena tak sedikit pun makanan yang diberikan pemerintah kepada mereka. Itu kenapa banyak orang Ukraina yang tidak suka kepada orang Rusia, terutama Moskow. Mereka anggap bukan saudara karena sentimen sejarah tersebut. Permasalahan krisis pangan belum terselesaikan, Stalin mengeluarkan kebijakan yang dinamakan The Great Purge, yang berisi untuk orang yang tak sepemahaman dengan Stalin dan mencoba menentangnya, maka ia adalah musuh negara dan akan dieksekusi mati di tempat. Kenapa sih bang dia begitu paranoidnya? Apakah ada cerita kenapa dia menjadi orang paranoid dan berdarah dingin seperti itu? Tentu, karakter seseorang dibentuk karena pengalaman hidupnya. Dahulu pada saat zaman Tsar Nicholas waktu masih muda, dia dikhianati oleh sahabat seperjuangannya di Partai Komunis, yang sebenarnya adalah double agent, yang membocorkan kepada pemerintahan kerajaan Rusia kala itu bahwa Stalin akan berkhianat dan melakukan gerakan kudeta. Dia ditangkap dan diasingkan ke Siberia. Semenjak saat itu, ia tak lagi percaya kepada siapapun, maupun temannya sendiri. Contohnya Sergei Kirov. Dia merupakan anggota Partai Komunis yang namanya sedang naik, dan ia adalah orang kepercayaan Stalin. Namun, ia dibunuh karena terlalu populer dan takut akan berkhianat terhadapnya. Orang-orang yang setia terhadap Lenin juga ikut dibantai. Apa kalian tahu bahwa anak kecil dari semenjak ia lahir di brainwash propaganda bahwa orang tua pertama mereka adalah Stalin dan orang tua mereka adalah orang tua kedua. Kalau orang tua mereka berbicara buruk tentang Stalin, mereka wajib melaporkannya. Itu beneran terjadi. Dan kalau kalian tertangkap karena menentang Stalin, pilihannya hanya dua. Mati atau dikirim kerja paksa sebagai budak di gulag sampai mati. Bagi para gamers Call of Duty pasti tahu gulag itu apa. Jumlah orang yang dibantai oleh Stalin karena keparanoiannya kurang lebih berjumlah 2 juta orang.
dan 200 ribunya adalah anggota partai komunisnya sendiri. Tadi gue mention Stalin tak memiliki pengetahuan perang yang baik, tak seperti Trotsky. Makanya pada saat Perang Dunia Kedua saat Jerman menginvasi Rusia, ia ketakutan setengah mati dan bersembunyi di rumahnya selama 2 minggu dan membiarkan prajuritnya dibantai oleh pasukan Jerman. Pasukan Uni Soviet sendiri tak berani mengambil inisiatif taktik kalau tidak ada arahan dari Stalin dan Uni Soviet. Kekurangan prajurit dalam perang tersebut dikarenakan pembantaian dilakukan Stalin di The Great Purge. Namun beruntungnya, Jerman menginvasi Uni Soviet pada musim dingin. Tidak ada dalam sejarah yang berhasil menaklukkan Rusia pada saat musim dingin, termasuk Napoleon Bonaparte sekalipun. Itu sebabnya ujung-ujungnya Jerman kalah dalam perang melawan Rusia karena keberuntungan. Stalin adalah orang paling biadab yang mungkin pernah hidup di era modern dan mungkin dapat disandingkan dengan nama seperti Firaun. Kediktatoran Stalin berakhir karena kematiannya di tahun 1953 dan ia digantikan dengan Nikita Khrushchev. Kenapa Nikita Khrushchev? Karena Stalin menyukai Nikita Khrushchev. Dia dianggap culun dan tak berpengaruh, serta tak memiliki ambisi untuk berkuasa. Namun setelah Nikita Khrushchev menaiki podium orang nomor 1 di Uni Soviet, ia langsung mengganti seluruh kebijakan Stalin, yang menandakan bahwa ia juga tak setuju dengan kebijakan Stalin. Gua akan bikin video lanjutannya setelah ini. Kalian pikir Nikita Khrushchev lebih baik dan akan membawa Uni Soviet ke arah kemajuan? Atau dia akan lebih kejam dari Stalin? Tunggu di video selanjutnya ya, tetap di 100% dari nol. Kita semua belajar kekejaman sejarah bukan untuk mengulanginya, namun untuk mencegahnya. Thank you. See ya.